pendengar, saya sudah berhasil menghubungi narasumber kita pagi hari ini ya, yang akan bahas mengenai peringatan Hari Kartini bersama dengan Kus Hartono, Ketua PCTAI Kediri. Selamat pagi Pak Kus. Selamat pagi RRI. Sehat Pak Kus? Terima kasih, sehat. Bulan puasa harus tambah sehat. Ya. Harus tambah sehat, semangat juga karena ini peringatan Hari Kartini ya. Iya. Oke. Pak Agus, dari pandangan PCTAI Kediri, bagaimana masyarakat untuk peringatan Hari Kartini sekarang ini seperti apa di sana? Iya, untuk persiapan acara Hari Kartini dan semangatnya teman-teman, ini kita sangat kagum sekali ya. Ini di bulan Ramadan ternyata malah bersemangat gitu. Jadi kalau saya lihat ini termasuk acara yang cukup besar dibanding yang sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Pertama ya, kami melihat dari semangat teman-teman untuk mengadakan peduli kepada kaum wanita yang miskin ya. Jadi kita menyantuni sekitar 21 paket dengan per paketnya 200.000. Ini saya anggap dibanding tahun-tahun sebelumnya, misalkan hanya 150, tahun ini bisa 200, berarti ada peningkatan. Jadi semangat berbagi untuk memperhatikan saudara kaum wanita yang dalam hidupnya ya, mungkin ekonominya. Baik, Pak, ini di masyarakat sekarang kan banyak ya, variatif banget. Ini terkait peringatan Hari Kartini, ada yang kebayaan, ada yang mungkin juga menyuarakan perempuan dengan caranya masing-masing. Nah ini kalau di daerah sana ini Pak, mungkin di Kediri ini, kebanyakan ini peringatan Hari Kartini sekarang seperti apa? Ya, kalau pada umumnya masih sama ya, walaupun sekarang ini malah agak jarang. Artinya kan spiritnya tidak seperti dulu, siarnya tidak seperti dulu lagi kan. Kalau dulu kan hampir di semua anak-anak sekolah, di desa-desa itu kan terlihat banget. Nah, kalau hari ini saya secara umum saya melihat itu memang agak ada penurunan. Kalau menurut kami. Nah, yang penting itu sebenarnya bukan hanya siarnya ya, tapi spiritnya ini yang harus kita warisi. Jadi kalau Bung Karno mengatakan ambil apinya, jangan ambil abunya. Jadi apa sih makna dari Kartini yang bisa kita ambil? Kemudian next apa harus kita lakukan? Kan begitu. Kan begitu. Jadi kan kita tidak cukup hanya mengadakan peringatan ya, kita harus bisa memaknai apa spirit yang bisa kita ambil. Kemudian tidak hanya setelah itu kita ngapain, kan begitu. Kan begitu. Nah ini semangat apa yang sebenarnya patut diteladani generasi muda dan khususnya juga perempuan ya, dan juga masyarakat dari sosok Ibu Kartini di era kekinian? Iya, kalau menurut saya Kartini adalah sosok yang bisa kita jadikan tauladan kapanpun dan dimanapun. Artinya di zaman apapun, zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman akan datang, apa itu milenial, era globalisasi ya, generasi Z, generasi X ya, apapun tetap Kartini bisa menjadi salah satu suri tauladan kita, inspirator kita. Nah, untuk memahami Kartini, saya sepakat dengan Wage Rudolf Supratman yang menciptakan lagu Kartini. Jadi siapa Kartini? Kartini itu adalah putri Indonesia. Anda juga katakan, Ibu kita Kartini, putri sejati. Ya. Jadi Kartini itu adalah putri sejati, putri Indonesia yang harum namanya. Nah, kemudian kenapa beliau dianggap putri sejati? Ya, dianggap putri Indonesia yang harum namanya karena dia itu adalah pendekar bangsa. Ya, karena dia itu adalah mulia cita-citanya bagi Indonesia. Nah, inilah menurut kami yang bisa kita mana. Jadi siapapun dia, Kartini adalah orang-orang Indonesia, putri Indonesia. Dia yang mempunyai ciri khas, satu, pejuang. Yang kedua, dia itu punya cita-cita yang tinggi. Kalau saya melihatnya begitu saja, siapapun bisa itu seorang pejuang bangsa. Pejuang itu adalah orang yang siap berkorban untuk orang lain. Jadi semangat Kartini adalah semangat untuk berkorban untuk orang lain dalam arti yang tinggi, berarti untuk bangsa dan negara. Dia akan berpikir apa yang saya dapat saya berikan untuk bangsa dan negara, bukan apa yang saya dapatkan. Nah, kalau spirit ini terinspirasi,
Artinya menjiwai, menjadi jiwanya seluruh bangsa Indonesia, terutama para pelaksana-pelaksana negara. Tidak ada koruptor. Tidak ada. Karena koruptor itu berpikirnya adalah apa yang saya dapatkan. Kan begitu. Nah, inilah penting. Ya, jadi untuk generasi yang akan datang, untuk generasi muda kita, untuk mendidik anak-anak kita, marilah kita didik untuk menjadi pejuang yang tinggi cita-citanya. Tinggi cita-citanya ini diantaranya tercantum di dalam undang-undang apa itu? Menghapuskan penjajahan di atas dunia. Jadi cita-cita bangsa Indonesia itu di alinea pertama undang-undang itu cita-cita tentang dunia. Karena penjajahan selama 350 tahun itu begitu merugikan bangsa kita, merugikan manusia dimanapun berada, maka bangsa Indonesia sejak berdiri yang diikrarkan adalah menghapuskan cita-cita, menghapuskan penjajahan di atas dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, ini semangat Kartini. Jadi cita-citanya sangat tinggi, level dunia, bukan hanya nasional, apalagi lokal, apalagi cita-cita keluarga. Inilah yang penting harus kita tanamkan kepada generasi kita. Bagaimana anak-anak kita sejak kecil bukan hanya bercita-cita menjadi dokter, ya, menjadi apa itu misalnya Polri atau TNI, cita-citanya harus cita-cita tingkat dunia. Kira-kira begitu, Baik. Mbak. Ya. Baik, bagus. Untuk di peringatan Hari Kartini ini di situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, apakah juga ada acara peringatan di tahun ini? Lalu kapan terlaksana dan seperti apa gambaran peringatan tersebut? Iya, kita mengadakan peringatan nanti malam, Mbak. Jadi nanti malam. Yang pertama, kita faktakan, kita peduli dengan apa? Kita bersama-sama menyisihkan uang kita untuk kita berikan pada saudara-saudara yang kurang mampu. Kan begitu. Ini kan langsung aksi berarti ya. Orang mengeluarkan duit dari saku itu tidak mudah loh, Mbak. Kalau kita itu bicara sedekah tenaga, itu biasanya lebih mudah. Sedekah pikiran mudah, tapi sedekah uang, mengeluarkan uang dari saku kita untuk membantu, itu tidak mudah. Menurut kami ya, itu tidak mudah. Jadi tidak semua orang kalau sudah bicara uang itu, apalagi dalam kondisi seperti ini. Artinya saya melihat peringatan yang terjadi di dalam pojok situs Bung Karno bersama lintas agama, organisasi persaudaraan cinta tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, juga bersama elemen-elemen yang lain, ada dari teman-teman dari mana itu Kampung Inggris, ada teman-teman dari Endes, banyak kita bersama lembaga-lembaga lain dengan semangat ini menarik, semangat berbagi, menyisihkan bukan hanya pikiran tenaga kita, tapi harta kita sisihkan untuk itu. Nah, yang menarik lagi nanti malam itu acara adalah doa bersama untuk menyongsong pemilu 2024. Ya, kalau dari rangkaian acaranya, jadi ada doa bersama, ada santunan, ada selamatan, ada pagelaran pentas musik, ya, ada pentas teater, kemudian yang terakhir ada diskusi. Tapi dari semua itu yang menarik adalah kita berdoa supaya pemilu 2024 itu berjalan sejuk, damai, jangan seperti dulu saling mengecek, saling mengolokkan, antar keluarga aja bisa pecah karena beda pilihan. Nah, kita ingin menyampaikan pesan, silahkan beda pilihan, nggak ada masalah, tapi tidak perlu saling menjelek-jelekkan, ya. Kalau Anda pilih A ini baik, ya sudah, tidak perlu Anda mengatakan B ini jelek, kan begitu. Menurut kami begitu. Jadi pesan perdamaian ini penting supaya kita nggak terpecah-pecah bangsa ini. Nah, terakhir yang tidak kalah penting adalah kita menyuarakan dari diri kita sendiri, stop money politik mulai 2024. Stop. Jangan memilih karena uang, tapi pilihlah karena hati nurani, pilihlah karena betul-betul yang Anda anggap dia pantas menjadi seorang pemimpin. Siapapun, kami tidak mengarahkan kepada siapa, tapi kembalilah kepada diri kita sendiri, kepada jati diri. Pilihlah yang Anda pilih bukan karena uangnya, tapi karena hati nurani Anda, dia pantas menjadi seorang pemimpin. Itu, Mbak, ajaan kita. Baik. Pak Kus, ini ada yang bergabung ya untuk bertanya. Selamat pagi Mbak Lia dan Pak Kus Hartono. Saya Mbak Uin di Desa Pamenang, Kecamatan Pagu. Ingin bertanya. Untuk mengajarkan itu tentu kita mulai dari keluarga. Itu yang pertama. Jadi pendidikan terbaik itu adalah pendidikan sejak kecil. Bahkan kalau kita mau belajar di
budaya-budaya kita Nusantara, pendidikan itu sejak dalam kandungan. Kemudian begitu lahir, ya kan? Kalau saya misalkan sebagai umat muslim, begitu lahir kan kita adakan adzan, ya. Kemudian kita adzani, kita komati. Kalau kami supaya anak itu cinta pada bangsa dan negara, saya tambahkan membaca Pancasila, Undang-Undang dan Lagu Indonesia Raya. Begitu lahir. Jadi pendidikan kebangsaan sudah mulai. Kalau syahadat sholat itu kan pendidikan keagamaan. Jadi kesadaran beragama harus diikuti dengan kesadaran bernegara. Karena kita tinggal di negara Republik Indonesia. Maka sejak lahir itu kita masukkan Pancasila, Undang-Undang 45, ya, pembukaan maksud kami, dan Lagu Indonesia Raya. Itu harus kita lakukan. Nah, kemudian setelah itu, bagaimana ketika kita menyusui, ini bisa kita berikan tembang, ya, bisa kita baca tembang-tembang apapun lah itu, atau lagu-lagu nasional, itu kita masukkan. Ini bagian dari proses pendidikan. Kemudian begitu dia agak besar lagi, mau tidur, kita ceritain sejarah-sejarah bangsa, sejarah-sejarah pahlawan, sejarah-sejarah Kartini, ya kan, yang membanggakan, ya. Banyak tokoh-tokoh perempuan Indonesia, ya, seperti kita kenal apa itu namanya, Ratu Sima, ya, dan seterusnya, banyak, ya. Itu banyak lah. Ini maksud kami bagaimana ya, sejak kecil harus ditanamkan. Karena sebuah kata bijak mengatakan mendidik anak sejak kecil itu bagai mengukir di atas batu. Tapi mendidik anak setelah dewasa itu bagai mengukir di atas air. Kecil memang sulit, tapi dia menancap dengan luar biasa. Tapi kalau dewasa itu mudah, seperti kita mengukir di atas air. Kayaknya masuk, dia paham, tapi itu hilang hanya dalam waktu sebentar. Nah, inilah maksud kami, peran ibu itu sangat penting. Didiklah anak itu sejak di dalam kandungan, ya, sejak lahir, sejak dalam menyusui, sejak dalam gendongan, sejak dia seterusnya. Nah, ini yang penting, ya, yang harus kita lakukan. Saya rasa begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kus, ya. Dan juga semoga terjawab ya tadi Bu Wiwin di Pak Menang. Dan terakhir Pak Kus, karena ini waktunya juga sudah mepet di jam 9, harapannya untuk peringatan Hari Kartini di tahun 2022 ini. Harapannya spirit, ya, ambil apinya, jangan ambil abunya. Spirit apa? Spirit untuk berjuang kepada bangsa dan negara dan mempunyai cita-cita yang tinggi, yang besar seperti Kartini. Khususnya dalam hari ini menyongsong 2024, kita tuh berharap Indonesia itu menjadi Indonesia yang luar biasa. Harus Indonesia Raya, tidak boleh Indonesia saja. Kalau bicara dengan pemilu, data, ya, penelitian menunjukkan Indonesia itu tingkat money politik itu nomor 3 di dunia. Terjelek, maksud bukan terbaik. Malu kita itu, ya kan? Maka semangat perjuangan Kartini itu kita nanti malah menyuarakan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita itu terutama, ya. Dan siapa yang mau, ayo stop money politik. Kita malu kepada dunia. Indonesia tingkat politik uang itu mencapai urutan ketiga di dunia. Ini sangat memalukan, ya. Jadi pesan kami, ayo kita selesaikan supaya lahir Indonesia baru yang penuh dengan kebaikan, yaitu Indonesia Raya. Pak Jokowi sendiri mengatakan 2024 ini nanti ada bonus demografi. Ya, bonus demografi ini harus kita sambut untuk menyongsong 2024 Indonesia Emas atau Indonesia Raya dengan semangat perjuangan dan cita-cita yang tinggi. Itu, Mbak, menurut kami. Baik. Terima kasih Pak Kus sudah sama-sama peringatan Hari Kartini, ya, bersama dengan RRI Kediri pada dalam segmen Dialog Pagi. Terima kasih Pak Kus. Terima kasih. Semoga nanti RRI untuk peringatan Hari Kartini nanti malam, ya, doa bersamanya juga diberikan kelancaran dan benar-benar terwujud begitu apa yang menjadi hajatnya, begitu, ya. Amin.
bagaimana cara mengenalkan anak untuk memahami sejarah bangsa sejak dini. Lalu dengan semangat Hari Kartini ini, apakah ada himbauan bagi kaum hawa, bagi kaum perempuan, agar mereka bisa mencapai cita-cita dan terhindar dari ancaman berbagai kasus kekerasan? Terima kasih, semoga sehat selalu.
Ya, terima kasih Mbak. Untuk mendidik ya,